wabarakatuh. Baik, alhamdulillah saya bersyukur mendapatkan kesempatan untuk kembali bersama teman-teman dari berbagai penjuru Indonesia atau mungkin ada yang dari luar. Karena kesempatan ini bagi saya adalah kesempatan untuk belajar, jadi mohon dilihat saya bukan sebagai pemberi materi ya, tetapi sebagai setoran hasil belajar, setoran hafalan. Jadi mohon nanti bimbingan, koreksi, tambahan maupun pelurusannya. Kemudian ini adalah sebuah topik yang saya harus akui saya baru mencari inspirasi dari Ustadz Noman kembali akhir-akhir ini, baru dapat tadi malam sebenarnya. Dan ini merupakan topik yang twisted ya. Jadi saya mengambil ini dari sebuah khutbahnya Ustadz Noman Ali Khan, yang kemudian dari sepanjang penjelasan beliau, kemudian beliau mengutipkan satu ayat ini, dan hampir-hampir saya tidak menemukan koneksi ya antara ayat yang diangkat ya dengan penjelasan beliau. Jadi ketika nanti sepanjang penyampaian saya ya di awal-awal mungkin ya ini kurang ada korelasinya, ini mudah-mudahan nanti di akhir pada akhirnya akan ditemukan titik simpulnya. Baik, bismillah. Judul yang kami ambil adalah dari mana datangnya penggapai salat. Diinspirasikan dari surat Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Shadaqallahul Azim. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Konteks ayat ini ya, dari yang saya baca-baca adalah menjelaskan tentang umatnya Nabi Nuh. Wallahu a'lam, mungkin ada juga hubungan dengan umat-umat nabi-nabi yang lain, yang ketika dakwah Nabi datang, Nabi itu berusaha membangun sebuah generasi, sebuah komunitas yang soleh, ya, yang di dalamnya itu perintah-perintah Allah ditegakkan. Ya. Kemudian seiring dengan perjalanan waktu, generasi sesudahnya mengalami penurunan kualitas sepeninggal Nabi biasanya. Kemudian sampai pada generasi di mana bahkan sholat itu disia-siakan. Nah, ini adalah sebuah ayat yang menggambarkan perjalanan panjang generasi. Nah, artinya ini tidak datang tiba-tiba. Jadi datanglah sesudah mereka. Khalfun atau sholat itu adalah sebuah generasi yang berturun-temurun ya, mengalami penurunan kualitas. Tidak tiba-tiba dari generasi soleh tiba-tiba berubah 180 derajat. Tapi kita dituntun untuk menggali ya apa-apa yang menyebabkan penurunan itu, supaya kita bisa menghindari hal yang sama terjadi pada generasi kita. Karena sejarah diciptakan untuk sebagai pelajaran ya, guru agar kita mengambil yang baik dan menghindari yang buruk. Kita lanjutkan dengan memperdalam tentang faedah sholat dulu. Jadi lawan kata atau lawan dari melalaikan atau menyia-nyiakan sholat adalah menjaga sholat. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah
ya, yang dimaksud adalah sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Ya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi faedah sholat ini adalah lebih besar keutamanya dari banyak ibadah yang lain. Apalagi kalau ini adalah yang dimaksud adalah sholat fardu, maka ini adalah imaduddin, ya, tiangnya agama, yang sampai-sampai Rasulullah berwanti-wanti orang-orang yang tarokas sholat, ya, tarkus sholat adalah orang yang merobohkan agama. Jadi sepenting itu dijadikan oleh Nabi sholat ini sebagai tiangnya agama. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan bahwa di dalam sholat itu mengandung dua hal. Yang pertama adalah mencegah perbuatan zina, ya, dan ini dikategorikan sebagai perbuatan yang keji dan mungkar, ya. Hal ini karena satu, ya, dari faktor kedisiplinan saja itu akan membawa seseorang untuk meninggalkan keduanya. Ini belum lagi dari ruhiyahnya sholat. Ya. Dari faktor penjagaan waktu-waktunya saja ini akan membawa seseorang untuk bisa meninggalkan dua perbuatan yang keji dan mungkar ini. Nah, orang yang menjaga sholat ini salah satu faedah yang lain yang sebelum saya akan masuk kepada penjelasan Ustaz Mal. Orang yang menjaga sholatnya itu dia akan mendapatkan benteng, ya, mendapatkan benteng, yang benteng itu akan menjaga keimanannya dan akan merawat ketakwaannya, ya, sehingga dia itu akan terjaga keinginannya, hatinya untuk selalu mencintai hal-hal yang baik, ya, karena Allah mencintai kebaikan, ya. Dan ini dibentengi, dijaga, jadi dia akan cenderung terus-menerus akan mencintai kebaikan, sekaligus akan dibentengi dari kecenderungan hati, ya, nafsunya itu kepada hal-hal yang buruk, ya. Bahkan seiring dengan penjagaan sholat, maka kesenangan itu akan menghilang, gitu, ya. Nah, sebegitu pentingnya sholat ini sampai Nabi saja, ya, itu bermohon kepada Allah untuk agar dirinya dan keluarganya, ya, menjadi orang yang terjaga salatnya. Beliau berdoa, Robbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, dalam surat Ibrahim ayat 40, ya Tuhanku, jadikanlah aku, ya, dan anak cucuku orang-orang yang muqimas salat, tetap mendirikan salat. Muqim itu apa, ya? Di sini kan sifatnya tetapnya isim, ya. Jadi tidak berubah, ya. Isim itu kan tidak berubah karena waktu, ya. Jadi istiqomah. Ya Tuhan kami, perkenankan doaku. Ditekankan lagi bahwa tadi sudah bermohon, kemudian ditutup dengan permohonan seolah-olah seperti kalau kita berpesan pada seseorang, nanti tolong kerjakan ini, jangan lupa, ya. Jadi ada dua permohonan, ya. Jadi satu permohonannya, yang kedua penyangatan agar doanya tadi diterima. Masya Allah, ini adalah sebuah sebuah pentingnya, ya, sholat itu sampai doa ini Allah abadikan agar kita mengikuti, meniru, ya. Jadi ini doa yang sangat penting. Artinya karena ini doa yang sangat penting, apa yang didoakan juga lebih penting, ya. Nah, oleh karena itu ini beberapa penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mengabaikan atau menyia-nyiakan, ya, sholat, ya. Kalau kita di lingkup kita sendiri, ya, menyia-nyiakan itu kan sesuatu yang ada, tersedia, ya, tetapi tidak kita ambil manfaatnya, ya, mubazir lah, sia-sia itu, ya. Maka beberapa penjelasan tentang menyia-nyiakan sholat, ya, tidak semua yang saya ambil adalah
Yang pertama, bentuk penyia-nyiaan sholat adalah orang yang suka mengakhirkan waktu sholat. Ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ini, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Ya. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Atau sebenarnya urutannya ya, inna sholata, sesungguhnya sholat itu kanat alal mu'minina, ya, atas orang-orang beriman. Jadi apa namanya, bagi kita, ya. Jadi sholat itu bagi kita, bagi orang beriman, ya, kita mau kuta, ya, kewajiban yang sudah termaktub, yang sudah ditentukan, sudah ada bukunya, ada apa namanya, kalau di peradilan itu sudah ada undang-undangnya, ada waktu yang ditetapkan, jangan diowah-owah gitu ya. Nah, adapun rentang waktu pelaksanaan sholat ini saya pernah mendengarkan penjelasan ulama, sebenarnya dimanapun, di waktu manapun kita sholat, selama berada di dalam rentang ini, itu adalah bagian dari penegakan syariat, ya, boleh, ya. Namun apa namanya, ada keberkahan di waktu-waktu yang Allah pilih, yakni di awal waktu, gitu ya. Sedangkan di akhirnya ada rahmat kasih sayangnya Allah. Namun orang yang gemar mengakhir-akhirkan, nah ini adalah memiliki indikasi dia tidak meyakini, ya, nilai keberkahan yang dijanjikan di awal waktu, ya. Karena sikap terus-menerus mengakhirkannya itu bentuk dari penyepelean, ya. Orang yang tidak memandang, orang yang memandang bahwa nilainya tidak setinggi itu, gitu ya. Belakangan kan bisa, kan sama saja. Nah, jadi anggapan bahwa ini sama saja di awal di akhir, ini satu, dia tidak mengimani keberkahan untuk sholat di awal waktu, atau bahkan tidak memandang kepentingannya, ya. Padahal untuk hal-hal yang lain yang sifatnya duniawi itu kita mendahulukan apa yang menurut kita ini penting, ya. Misalnya apa namanya, berbuka puasa, ya, kita bersegera karena kita sudah merasa lapar, ya. Itu pun masih didorong sama Rasulullah, ya, untuk diutamakan bersegera dalam berbuka puasa, ya. Bahkan walaupun tidak ada anjuran itu, kita saya yakin kita semua akan bersegera. Sungguh ini menjadi lemah lembutnya Rasulullah. Baik, bentuk penyia-nyiaan yang selanjutnya, ya, adalah tidak sholat berjamaah, ya. Tidak gemar sholat berjamaah. Nah, ini sebenarnya juga apa namanya, sama dengan yang tadi, ada rentang, ya, di mana sholat sendirian atau sholat berjamaah itu dua-duanya bagian dari penegakan syariat, ya. Tetapi tidak gemar, ya, sholat berjamaah ini masalah. Karena apa? Kualitasnya para sahabat itu, Ibnu Mas'ud berkata, sungguh saya melihat, ya, kami para sahabat itu tidak ada yang pernah meninggalkan sholat jamaah. Jadi kualitasnya sahabat itu, mereka tidak pernah meninggalkan sholat jamaah, kecuali ada ternyata yang meninggalkan sholat jamaah, ya. Tapi siapa? Kalau level di zamannya sahabat adalah kecuali orang munafik yang jelas kemunafikannya. Na'udzubillah min dzalik, ya. Masya Allah. Ini kalau diterapkan di zamannya kita, wah, kasihan ini. Banyak orang yang terkena label ini. Ini label dari dari Ibnu Mas'ud, ya. Saya tidak berani untuk memperlakukan ini, ya, karena saya pun kalau disebut tidak pernah meninggalkan sholat jamaah pasti kena ini. Jadi tapi mudah-mudahan kita masih suka sholat berjamaah, ya. Bukan suka tidak berjamaah, dibalik, ya. Baik, yang kedua, yang terakhir dari apa bentuk menyia-nyiakan sholat adalah, ya, ini ada yang berpendapat bahwa menyia-nyiakan sholat
salah satu bentuknya adalah tidak meyakini ya, hukum wajibnya sholat. Jadi ini sudah pada level keimanannya, keyakinannya bahwa dia sekalipun dia mengerjakan sholat, ya, namun hatinya itu meyakini bahwa ini tidak wajib. Ya. Nah ini dia menyia-nyiakan karena amalnya tidak diikuti dengan imannya. Ya. Tentu sia-sia. Ya. Karena apa? Iman itu ada 3 bagian. Ya. Ya ada dari ruhnya, dari lisannya, dari amalnya. Hilang sepertiga saja maka tidak diterima. Ya, kalau tidak diterima tentu seluruh yang dijanjikan Allah, ya, baik itu berupa pahala, penghindaran dari dosa, penjagaan dan sebagainya, keberkahan, itu menjadi sesuatu yang dihidangkan tapi tidak dimakan. Ya. Karena tidak meyakini kewajiban sholat itu otomatis ya nanti ya ujung-ujungnya dia akan meremehkan pelaksanaan sholatnya. Kalau dia tidak yakin ini makanan sehat, ya, maka dia makan itu tanpa ada penghargaan. Ya. Kalau dia tidak yakin bahwa misalnya seseorang tidak yakin bahwa ini istri saya, ya, istrinya adalah pasangannya, ya, maka tentu dia tidak akan memberikan hak-hak pasangannya, ya. Karena ini kita kebetulan aja tinggal bersama ya dalam keyakinannya yang istri saya adalah orang yang lain dalam bayangannya bahkan walaupun yang tidak sah, maka yang ada dalam bayangannya itulah yang akan diberikan rasa cintanya, sedangkan yang di sebelahnya ini hanya tempelan saja ya, penghias saja seperti kisahnya dalam surat Al-Kahfi itu ya. Yang banyak dinamai sebagai Siti Zulaikha itu ya. Dia tinggal di rumahnya tetapi tidak diberikan hak-haknya sebagai istri, diremehkan oleh suaminya. Ini yang terjadi kepada orang yang tidak meyakini wajibnya salat. Peremehan itu mulai dari hal-hal yang kecil seperti dalam hal tata cara dia berpakaian, persiapannya untuk sholat ya. Kemudian tidak diambilnya sunnah-sunnahnya, keutamaan-keutamanya, misalnya rapi, wangi, gitu ya, itu hal-hal yang adalah bentuk dari peremehannya. Nah, orang yang meremehkan atau menggampangkan pelaksanaan sholat ini nantinya bisa dihukumi fasik. Ini lagi-lagi ketika berbicara tentang tadi ya, bahwa orang yang meremehkan sholat disebut fasik, kemudian orang yang meninggalkan sholat jamaah disebut munafik, yang jelas kemunafikannya. Ini saya kasih garis bawah ya, huruf tebal, bahwa ini adalah untuk introspeksi. Mohon kita tidak menjadikan ini sebagai sebuah label yang akan kita capkan kepada orang-orang lain yang seharusnya mendapatkan ajakan kita, tapi justru mendapatkan label dari kita. Baik. Nah, di titik ini ya kita kemudian masuk pada penjelasannya Ustadz Numan ya. Beliau seperti biasa ketika mendapati sebuah ayat ya, ada titik-titik tertentu di mana membuat saya itu terkagum. Wah, ternyata nemu mutiara seperti ini ya. Seperti fakhalafa mim ba'di min khalfun ata'us shalat ya. Khalafa di sini adalah generasi yang adanya huruf fathah di sana adalah generasi yang menjaga mungkin ya. Saya kok lupa tiba-tiba ini. Tetapi khalfun yang kehilangan fathahnya di khalfun, jadi itu ada sukun di dalamnya, itu adalah memberikan makna yang jelek, terhenti ya. Terhenti dari keistiqomahan ya, atau penjagaan terhadap sholat itu. Jadi generasi khalf adalah generasi yang dia boleh jadi dia sholat, tapi di dalam sholatnya dia kehilangan hubungan ya dengan Robnya, dengan Tuhannya. Dia berpikir dia sholat ya seperti ini guyonannya Ustaz Numan ya.
apa itu niatnya sholat, tiba-tiba lupa saya. Saya ini nawa itu usoli fardulillahi usoli fardus. Masya Allah, tiba-tiba lupa. Afan ya, saya berniat sholat 2 rakaat subuh karena dipaksa oleh ibu saya. Allahu Akbar. Itu jadi apa namanya, niatnya untuk sholat itu bergeser, ya, turun karena dia sudah kehilangan koneksi dengan Allah, ya. Nah, maka satu, sholat itu yang seharusnya menjadi transformasi, ya, menjadi alat untuk merubah diri kita, karena tadi itu sholat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar, ya. Ini menjadi hambar, ya, menjadi kehilangan power untuk bisa berdampak pada diri kita, karena diri kita sendiri sudah seperti itu. Saya umpamakan seperti makanan sehat itu, ya, atau jamu, ya. Jamu ini memiliki dampak untuk memberikan kesehatan bagi tubuh kita. Tapi kalau tidak diminum, ya sesehat-sehatnya jamu tidak akan berdampak kepada orang yang memilikinya, ya. Kita sholat, tetapi sholat itu tidak kita yakini, ya, tidak kita khusyui, maka khasiatnya sholat ini tidak akan bisa mentransform diri kita, ya. Kemudian karena sholat itu hanya sebagai rutinitas, ya, kehilangan maknanya, maka sholat tidak lagi menjadi imam. Nah, terus siapa imamnya? Apa yang merubah kita? Ya, tentu hal-hal di luar sholat, dan itu adalah hawa nafsu, ya. Jadi jadilah kita generasi yang kedua tadi disebutkan, generasi yang hawa nafsu. Lagi-lagi gaya Ustadz Numan ini adalah gaya introspeksi, ya. Sedikit saya nyelimur, mohon izin. Ini saya masih terdengar atau jangan-jangan ngomong sendiri dari tadi? Masih terdengar, Mas, masih. Iya, masih terdengar, Mas. Oke. Mohon maaf. Ketika saya mengambil judul bahwa dari mana datangnya generasi pengabai sholat, ya, jadi supaya kita juga ikut berintrospeksi, ya. Kayaknya seperti di Facebook ini, saya tadi nge-share sesuatu di Mbak Siti, mungkin bisa dibantu untuk nge-sharekan. Ini adalah screenshot dari percakapannya Ustadz Numan Alihan, ya, di Facebook beliau ketika ketika Ustadz Numan itu sedang foto selfie sama seseorang di Pakistan kalau nggak salah itu. Kemudian ada yang komen itu, brother, he is Rafdi, ya. Ini saudaraku ini seorang Rafidah Syiah, ya. Terus Ustadz Numan dikasih nasihat, ya. Jawabannya Ustadz Numan ini Masya Allah, ya. Jadi sebuah introspeksi, ya. Karena kalau itu terjadi pada saya, boleh jadi saya juga akan memperingatkan hal yang sama. Jadi ketika ada orang Syiah, awas itu, hati-hati itu Syiah, ya. Ustadz Numan menasihati diri saya. Saya bacakan, ya. I met people and see them first as people. Masya Allah. Jadi ketika saya bertemu dengan orang, yang pertama saya jadikan sebagai kacamata adalah mereka ini manusia, ya. Jadi bukan ide-ide apa yang mereka simpan di dalam pikirannya yang kemudian mengharuskan saya untuk berdebat, ya. Jadi ujuk-ujuk kalau kita sudah ketemu sama orang, terus di atas kepalanya kita label ini Syiah, ini apa Khawarij, ini apa bid'ah, dan ini Wahabi dan sebagainya, label-label yang sekarang banyak berkeliaran itu, maka seolah-olah tiba-tiba saya punya tugas untuk mendebat. Ini tidak sehat, ya. Tidak sehat. Jadi mungkin nanti kalau bisa di-share, ini saya kira adalah bahasan tersendiri, ya. Jadi introspeksi, ya. Kemudian di Malaysia kalau nggak salah, ya, di Malaysia videonya terakhir itu adalah
beliau dalam sesi tanya jawab, ya, beliau ditanyai tentang Islamofobia. Ustadz, bagaimana tentang Islamofobia? Karena baik di Malaysia terutama, kalau di luar negeri tentu levelnya kan lebih kental, ya. Tapi apa jawaban Ustaz? Pendek dan lagi-lagi introspeksi. It's our fault. Itu salah kita. Kena lagi. Kok bisa, ya? Ya memang tidak seluruhnya salah kita. Tetapi lagi-lagi kita mungkin ya lupa melihat dari sisi ini. Melihat dari sisi introspeksi bahwa before everything else, ya, we need to look into ourselves, ya. Sebelum kita ke orang lain, kita dulu dong. Jadi jangan sampai kita punya pepatah yang indah, gajah di seberang lautan nampak, ya. Kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Jadi ini adalah kesalahan kita, tidak bisa menunjukkan Islam yang baik. Jadi lagi-lagi jawaban terhadap Islamofobia adalah kita menggenjot, ya, kita meningkatkan tugas kita mengambil kembali peran kita untuk menunjukkan Islam yang baik, ya, supaya orang tidak punya legalisasi, ya, bahwa Islamofobia ini contohnya kamu, iya kan? Nah, ini sikapnya kamu terhadap tetangga, sikapnya kamu terhadap orang non Muslim itu seperti ini. Ya, jadi mereka punya hak. Wajar dong saya takutlah kamu begitu, ya. Nah, jadi jawaban terhadap Islamofobia itu. Walaupun memang ada peran-peran, kalau saya tentu kita tidak bisa menafikan ada peran orang yang memang menumbuhkan yang kebencian terhadap umat Islam. Tapi sudahlah, kita itu agenda-agenda besar dalam tataran yang realistis bisa kita lakukan, apalagi sebagai individu adalah kita introspeksi, kita ngambil peran. Ya. Baik, lalu ketika ditarik di ayat ini, ketika datang generasi yang mengabaikan sholat, atau kita melihat tanda-tanda, ini anak saya kayaknya sudah mulai kendor sholatnya, maka lagi-lagi kita coba untuk introspeksi. Ya. Ustadz Numan memberikan contoh yang uniknya, yang kita dapati di kehidupan sehari-hari. Orang tua kalau dia gemar sepak bola, ya, dia punya kaosnya, dia pasang posternya, ya, gemar, pokoknya wis ngefans banget sama MU-nya atau Liverpool atau apa, saya enggak. Bahkan kalau di Jember itu, ya, dia pasang bambu tinggi, yang pasang benderanya itu di atas rumah gede. Jadi dari jalanan besar kelihatan ini penggemar berat sih kayaknya. Seperti itu, ya. Nah, itu pasti diikuti oleh anaknya, ya. Anaknya juga ikut main, paling tidak gemar main bola, ya. Dibelikan kaosnya seperti itu, ya. Jadi ngefans turunan, ya. Nah, kalau orang tuanya penggemar main game, ya, anaknya jago, ya. Jadi pasti punya HP dan sebagainya. Lah, kalau orang tuanya gemar sholat, apa iya anaknya ngefans sama sholat? Nah, ini kok bisa enggak? Ya. Kalau iya, alhamdulillah kita tidak berbicara seperti itu. Tapi sepertinya masalah kita kan orang tuanya suka sholat, ya, suka tahajud, anaknya enggak. Kemana? Apa ya? Nah, ini tiba-tiba kok muncul ini generasi seperti ini? Dari mana? Ya. Nah, yang digarisbawahi Ustaz adalah ini berarti tidak ada transfer, ya. Tidak ada ruh. Tadi orang tua penggemar sholat anaknya bisa ngefans, penggemar sepak bola anaknya bisa ngefans bola. Orang tuanya suka main game, anaknya jago main game. Yang sholat kenapa enggak? Ya. Ada yang hilang. Dan di sini adalah peran orang tua, ya. Jadi orang tua tidak bisa, bahkan orang tua yang penggemar sepak bola tadi kan tidak perlu nyuruh-nyuruh, ayo nak main sepak bola, ayo nak sudah jam latihan, ayo nak pakai bajunya, kan tidak harus seperti itu, ya. Seperti apa itu, ya. Jadi komunikasi apa yang dibangun yang mungkin tidak kita miliki di rumah, anak tidak bisa sekedar disuruh, ya. Jadi kalau kita ingin have great time with our families, ya, it must include great communication, ya. Jadi tidak kebersamaan di dalam keluarga itu menjadi hilang kalau tidak ada komunikasi.
Kalau kemarin saya dari Ustaz Popi itu butuh me time one to one ya, antara ayah dengan anak laki-laki, ibu dengan anak perempuan, atau mix lah ya. Jadi yang pembicaraan itu bisa dari hati ke hati ya. Kita kadang-kadang tidak kenal sama anak kita kok ya. Ketika mereka mengeluh, ketika mereka cemberut ya. Kemudian orang tua tanya, berapa dari kita semua, termasuk saya sendiri, ketika tanya kepada orang tua, ada apa nak? Kemudian anaknya mau langsung jawab itu berapa banyak. Kalau tidak banyak, itu kan berarti mereka ada hesitation. Sesuatu yang menghalangi ya untuk menyampaikan, saya sebenarnya mau sholat. Ya, tapi bareng sama Abi. Oh lah, tadi tidak saya ajak. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak loh kok belum sholat, kok masih tidur, cemberut lagi gitu ya. Ternyata pingin sama abinya. Gitu. Nah itu yang komunikasi yang abinya kok sampai tidak paham bahwa keinginan anaknya itu sebenarnya pingin soleh seperti itu, tapi bersama-sama. Kedekatan mereka itu masih mengharapkan kehadiran kita saat ini, mumpung masih pingin dekat ya. Maka Ustadz bilang the biggest fitnah ya. Jadi fitnah yang terbesar ketika generasi itu meninggalkan sholat ya, itu adalah karena kita meninggalkan tugas sebagai orang tua, karena kita menganggap tugas kita ini sudah dititipkan satu ke sekolah, titipkan ke TPQ dekat rumah, titipkan ke Islamic Center ya, ke teman-teman ngaji ya. Jadi kalau orang tua ke rumah pulang tinggal beres, anak-anak saya sudah dijamin soleh. Kok bisa soleh? Sekolahnya di sekolah Islam ya. Pulang-pulang berangkatnya rewel ya, masih eyel-eyelan, ayo berangkat kamu, terlambat, ini bukumu belum dibaca, mutabaahnya belum diisi, segala macam. Pulang-pulang orang tuanya berharap masalah selesai, anak saya sekarang soleh. Dari mana ya? Jadi kita menganggap masalah itu bukan tanggung jawab kita, itu masalahnya itu. Jadi sudah terjawab ya tadi bahwa dari mana datangnya generasi pengabdi sholat, dari transfer ya, ayah ke anak yang hilang, dari orang tua yang meninggalkan tugasnya. Orang tua tadinya ya ketika menikah ya dengan pasangannya itu punya cita-cita besar ya. Tapi ketika kan semuanya pasti semua orang tua itu menginginkan anaknya nanti soleh ya, pinter ngaji dan sebagainya ya. Tapi ketika ada salah jalan, ini enggan memperbaiki ya. Nah, Ustaz memberikan contoh orang yang ingin buka resto pizza ya, dia beli kompor yang mahal, dia sewa koki yang handal, ternyata tidak berhasil, pizzanya tidak jadi ya, gosong lah apalah gitu ya. Lalu dia pelajari, ternyata dia tak ketemu kuncinya ya. Apa? Kompornya keliru ya, kokinya handal tapi untuk masakan yang lain, masakan Cina misalnya, masakan timur ya, spesialis tapi lain hal gitu ya. Nah tapi apa katanya, untuk beli kompor yang baru yang betul juga mahal ya, untuk meng-hire, untuk menyewa koki yang lain, mengganti kokinya juga mahal ya. Maka ini terlalu mahal ya, too good to quit ya. Jadi sudah kadung mahal, ayo kita perbaiki saja apa yang ada ya. Tetapi yang dimaksud memperbaiki apa yang ada itu adalah dia enggan melepaskan apa yang akan terus menerus menimbulkan biaya yang tidak perlu ya, untuk berani beralih kepada yang benar ya. Karena sudah kadung bayar mahal ya, biarlah saya modifikasi dari apa yang ada. Akhirnya alatnya dimodifikasi ya.
nggak bisa pas pizzanya, akhirnya ya pizza KW dibikinnya. Akhirnya menunya berubah, akhirnya restorannya itu berubah, tadinya restoran pizza menjadi warung pizza, kualitasnya turun. Ya. Nah, ini apa namanya, sebuah perumpamaan ya, yang kalau kita tarik kepada orang tua adalah kita semua ingin anaknya sukses ya. Maka kita orang tua beri anak itu fasilitas, disekolahkan di tempat yang mahal ya. Jadi antar jemput sama driver segala macam ya, dibelikan HP, diberikan membantu segala macam ya. Tapi ketika orang tua tahu bahwa ternyata yang salah dari pendidikan, loh anak saya kok ternyata begini jadinya, ternyata kuncinya adalah orang tuanya yang jadi teladan, orang tuanya yang harus mau belajar, orang tuanya yang harus duduk bersama anak, mengajari anak, membersamai anak, menasehati anak, memberi contoh pada anak. Ternyata semua hal-hal yang mahal itu boleh dilepaskan, boleh tidak pakai pembantu, boleh ya. Karena apa? Dikerjakan oleh orang tua sendiri, dikerjakan oleh anak sendiri. Boleh diantarkan sendiri. Sekolah tidak harus mahal, asalkan baik. Boleh, itu semua boleh dilepaskan. Tapi dengan harga orang tuanya yang harus duduk hadir bersama anaknya. Wah, kemahalan ini. Saya tidak mau kehilangan pekerjaan saya yang bergaji mahal, karena kalau untuk duduk bersama anak saya berarti pekerjaan saya harus, lemburannya harus saya kurangi ya, atau pekerjaannya harus saya ganti karena saya bekerja di tempat yang menuntut saya untuk mengorbankan tugas saya sebagai orang tua. Saya tidak mau kehilangan zona nyaman. Saya ini dilayani oleh anak, harusnya saya ini menikmati masa tua, harusnya saya ini sudah bekerja keras, sudah lewat masanya, sekarang saya menikmati masa pensiun ya. Untuk kembali duduk dan mengulangi tugas saya sebagai orang tua, lebih baik sudah saya lanjutkan apa yang selama ini berjalan pola pendidikannya, tapi mengorbankan kualitas anaknya. Ya. Semua demi supaya dia tidak harus repot belajar, tidak harus membersamai anak-anaknya. Akhirnya anaknya akan turun. Ya. Anaknya, cucunya akan turun lagi, cicitnya akan lebih turun lagi sampai pada generasi yang loh, dulu kakek moyang saya itu ulama, ya, ayah saya ustadz, ya, lah kok saya ngajinya kayak gini, anak saya malah tidak mau ngaji. Gitu, ya. Nah, itu baik, kita tutup dengan doa ya, di mana Allah mengajarkan kita Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Ini adalah sebuah doa di mana Allah menempatkan orang tua setelah dirinya. Masya Allah. Jadi setelah Allah ya diperintahkan, kita diperintahkan untuk menyembah Allah ya, meminta kepada Allah. Kemudian siapa yang kemudian ternyata langsung ke orang tua. Orang tua mendapatkan privilege, orang tua mendapatkan doa. Ya. Jadi kemuliaan untuk disebutkan setelah Allah. Ini orang tua begitu tinggi. Tapi ya dengan dua bagian. Ya. Warhamhuma. Ya. Kita doakan orang tua kita, anak kita minta untuk mendoakan kita untuk disayangi oleh Allah, mendapatkan rahmat rahim dari Allah. Tapi ada apa namanya ya, ada akhirannya, tidak, bukan cek kosong. Kama, sebagaimana Robbayani, sebagaimana mereka telah mentarbiah saya, kama Robbayani shaghira, ketika masih kecil, di mana tarbiyah kepada anak kecil itu tarbiyah yang paling lembut, yang paling bagus, yang seharusnya muncul dari orang tua. Kalau orang tua memenuhi bagian Robbayani ini, barulah dia berhak mendapatkan warham rumah. Ya. Jadi kita ibaratkan anak itu seperti tanaman yang baru tunas, begitu hati-hatinya kita merawat supaya yang menanam berhak mendapatkan
buahnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk introspeksi diri kita masing-masing semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga generasi kita agar generasi kita satu menjaga salat, dan yang kedua bisa menjaga diri dari hawa nafsu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Badriah. Terima kasih banyak Mas Gilik. Masya Allah, saya juga baru sadar jika tugas utama untuk meneruskan pendidikan ya itu ada di tangan orang tua sendiri, dari ayah dan ibu, walaupun punya guru sekolah dan sebagainya. Ini saya juga mengingat kalau di Jepang lebih ke budaya etika ya. Etika itu karena mereka belum mengenal Islam yang dibawa Rasulullah, tidak mengenal syariat sholat dan macam-macam, tapi dari pendidikan etika itu diajarkan dari KT atau dari rumah gitu. Jadi misalnya kayak jujur, bersih, rapi, sebagainya itu memang menghargai banyak hal itu, mereka belajar itu dari lingkungan keluarga. Oke, silahkan jika ada pertanyaan, dan ini juga ada komentar. Saya ada satu pertanyaan sebelum saya berikan ke Flor ya. Terhadap sholat itu, bagaimana kita memposisikan sholat ya, Mas Gilik? Kalau kita punya hubungan sholat gitu ya, pasti kita akan misalnya rindu ataupun kecenderungan untuk mengabaikan itu tergantung dari bagaimana hubungan kita dengan sholat itu sendiri. Mungkin ada dulu misalnya waktu saya masih muda, mungkin ya sholat itu bagian dari wajib, harus wajib, saya takut masuk neraka, itu jadi alasan utama gitu. Tapi seiring berjalan sesuatu yang dipaksakan atau rutinitas itu kan tidak menarik ya gitu. Kita menjalaninya juga tidak dengan hati dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya saya melihat hubungan kita dengan sholat itu menjadi kunci utama ya. Bagaimana kita bisa memberikan nilai terhadap sholat itu sendiri gitu, sebagai sesuatu yang memang kita butuhkan dan kita bisa sangat menikmati, ataupun itu adalah sesuatu yang harus kayak kita minum air setiap hari gitu. Nah, bagaimana seharusnya kita menempatkan sholat atau menganggap sholat ini sehingga kita punya hubungan yang itu sesuatu yang harus kita kita harus melakukan itu gitu. Itu bagaimana Ustadz? Itu menurut saya salah satu hal yang kenapa orang cenderung mengabaikan ataupun ini, karena mereka tidak punya hubungan secara spesial akan kebutuhan di dalam sholat itu. Mohon maaf ya kalau pertanyaan saya ini spesifik. Makasih. Mohon izin untuk respon satu persatu saja, khawatir lupa saya. Bahwa sholat itu hukum atau fardu, hukumnya wajib, tapi kita mengamalkannya karena dorongan takut masuk neraka. Sesungguhnya ini kan masih bagian dari lurusnya niat, karena niat yang ikhlas itu ada 3. Kalau seingat saya dalam kitabnya Imam Nawawi, niat itu ada 3. Yang pertama, niat itu karena niatnya seperti seorang budak yang dia beramal karena takut sama tuannya. Yang kedua, orang beramal itu seperti pedagang yang dia beramal karena berharap keuntungan, ya, atau niatnya seorang kekasih yang dia beramal karena cinta kepada yang dikasihinya. Nah, jadi 3-tiganya ini masih dalam kerangka niat yang ikhlas, ya. Jadi sholatnya masih sholat yang ikhlas. Walaupun kalau seperti Ustadz Gulam Faizi itu memberikan gambaran 3 itu ya seperti burung, di mana satu sayap adalah sayap khauf, ya, sayap yang lain adalah sayap roja,
tapi kepalanya adalah mahabbah, ya cinta. Jadi kalau ada khauf dan roja, maka dia seimbang, ya. Tapi tanpa mahabbah dia tidak punya tujuan, ya. Jadi tadi pertanyaannya sudah benar. Saya sudah memenuhi pada bagian khaufnya, ya. Kemudian saya juga berdoa pada bagian rojaknya. Yang kehilangan adalah saya ingin sholat dengan rasa cinta, gitu ya. Ini bagaimana caranya menumbuhkan kecintaan sehingga sholat itu menjadi nikmat. Ini wallahu alam, ini jawaban saya, bukan jawabannya Ustadz, bukan jawabannya ulama. Saya menjadikan sholat itu sebagai tempat untuk berdialog. Artinya saya tidak berhadapan dengan karpet sajadah atau tembok, ya, tapi saya berhadapan dengan Allah. Itu saya hadirkan, saya munculkan. Kalau tidak muncul maka saya berdialog, ya. Dan biasanya dialognya yang saya sampaikan begini, ya Allah telah datang kepadamu seorang hamba yang dia memikul dosa-dosa, yang dia memiliki kebutuhan-kebutuhan hidupnya, yang dia dihimpit dengan masalah-masalahnya. Dia tidak mendapati, yang saya maksudkan dia adalah saya sendiri. Dia mendapati tidak ada pintu yang bisa menyelesaikan semua itu kecuali pintumu, ya Allah. Maka kini dia datang kepadamu, apakah hendak engkau tolak atau engkau terima, ya Allah, bukalah pintumu. Allah Akbar. Seperti itu. Maka ketika hadir, ya, seolah-olah saya sedang membuka pintu, ya, di mana Allah sebagai tuan rumahnya, kemudian Allah menyambut saya, dan kemudian kita berdialog, gimana masalahmu tadi? Gini, ya Allah. Itu. Jadi sholat itu penuh dengan keluhan, sholat itu penuh dengan curhatan. Saya tumpahkan semua masalahnya di sana. Ya enggak setiap sholat muncul seperti itu juga sebenarnya sih. Tapi ketika itu muncul, ya Allah, menangis adalah nikmat yang paling melapangkan dada, ya, bagi saya. Mudah-mudahan bisa ya ini tips, mungkin bisa buat saya, tapi wallahu alam bagaimana bisa berlaku buat yang lain. Nonton Mbak Patria. Iya, alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya Ustadz ya. Memang kita harus memposisikan secara spesial ya buat kita masing-masing terhadap kebutuhan sholat ini. Dari Mas Gilik menyampaikan jika itu sebagai sarana dialog spesial kita ya setiap hari terhadap Sang Maha Pencipta. Mungkin rekan-rekan lain juga punya pengalaman tersendiri, bisa sharing di sini. Di sini komentar dari Mas Ambia, Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran ilmunya Ustadz. Semoga rekaman Story Morning pagi ini bisa di-share via YouTube supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Ya, insya Allah nanti selalu di-upload di YouTube Nak Indonesia, walaupun kami belum share di sosial media, insya Allah selalu di-upload. Bismillah, dari Mas Roni mau tanya, apa benar sholat bagi pria itu wajib berjamaah di masjid? Kalau di rumah sendiri, apakah berdosa? Karena bagi sebagian orang, jangankan sholat berjamaah di masjid, menjaga 5 waktu saja sudah sesuatu banget. Gimana, Mas? Ya, bismillah. Ini dibagi menjadi 2 kalau saya, ya. Yang pertama, pertanyaan ini untuk diri kita sendiri, untuk kita jawab. Yang kedua, apabila ada orang lain yang bertanya, ya, untuk menjawab orang lain. Nah, terkait dengan hukum sholat berjamaah di masjid ini, saya kira ada khilaf, ya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, mungkin ada yang mengatakan yang lain. Ini ranahnya para ulama. Yang jelas kalau ini kita tanyakan untuk diri kita sendiri, ya, sebagai sebuah renungan, ya, tentu, ya, jawaban bagi saya seharusnya kita tidak terpatok pada itu tadi, ya, pendekatannya. Kalau hukum, ya, ini wajib, tapi kalau kita meyakini itu wajib kemudian kita merasa terpaksa, ya, nah ini ada penyakit yang harus segera disembuhkan, ya. Keterpaksaan itu, ya, akhirnya saya agak kembali ke Mbak Badriah tadi, ya. Sholat wajib karena takut masuk neraka. Sholat wajib karena dia sholat karena hukumnya wajib, ya. Lagi-lagi semangatnya adalah keterpaksaan. Katakanlah
saya yakin pendapat ulama itu pasti benar ya. Kalaupun salah ada pahalanya. Dan setiap pendapat ada dalilnya. Tetapi kita ketika memegang pendapat itu, tapi kemudian rasa yang tumbuh dalam diri kita adalah sebuah keterpaksaan. Itu tetap saja mohon dijadikan sebagai istilahnya benteng atau pagar agar tidak sampai kendor. Artinya apa? Walaupun kita merasa terpaksa, tetap saja lakukan. Ya, jangan kemudian daripada aku salah terpaksa, mending enggak terpaksa. Enggak, lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka kan gitu ya. Jadi walaupun kita terpaksa tetap saja sholat ya, tetapi sambil memunculkan itu tadi mahabbah, kecintaan kepada sholat. Apa sih sebenarnya yang hilang dalam bumbu sholat saya itu? Jadi kalaupun toh kita menganggap ini sunnah muakkadah, itu jangan sampai dengan sebuah perasaan bahwa kan sunnah ya, kan tidak dosa. Kemudian sebenarnya dalam memegang sunnah itu ada rasa peremehan terhadap sholat yang itu kita khawatirkan di kajian pagi ini. Ya, jadi pendapat manapun yang diambil itu seharusnya adalah sesuatu yang mendorong kita untuk mencari jalan mendekat kepada Allah. Ya. Nah, jadi bagaimana hukumnya? Ulama yang bisa menjawab. Ya. Jadi apakah sholat di rumah apakah berdosa? Ada kisahnya Rasulullah itu ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat di masjid, tetapi tidak dilakukan. Apakah itu berdosa? Silakan ditanyakan kepada ulama, gitu ya. Nah, ini kepada kita. Tetapi kepada orang lain, ketika ada seperti yang disampaikan, ada orang yang sholat 5 waktu saja, itu sesuatu yang berharga banget ya. Lah kok disuruh ke masjid, kan berat. Nah, kepada orang yang kita tahu mereka butuh tahapan, maka harus disesuaikan dengan tahapannya. Kita apresiasi, bagus sampean sudah sholat maghrib. Nanti saya lewat sholat isya barengnya. Gitu. Jadi diapresiasi bahwa dia sudah sholat maghrib dan dijaga terus, ya, sambil bertahap menuju kesempurnaan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, memang dalam segala hal semuanya tahapan ya, dan saya yakin juga Islam sendiri turun kepada Rasulullah dengan proses yang sangat panjang, 23 tahun. Jadi memang saya pun meyakini misalnya seorang mu'alaf, mereka dari jalan mana saja untuk mengimani Islam seperti itu. Jadi saya kira yang lahir secara muslim pun itu juga sebuah tahapan dalam keimanan Islam kita. Baik, silakan jika ada pertanyaan. Silakan pendapatnya Pak Heru ataupun saya tunggu Pak Heru. Ya. Ya Mas Gilit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan. Ini belum mulai aja ngelihat Mas Gilit aja udah seneng ya. Jadi ini menarik ya. Jadi ini ada topik yang dulu saya pelajari dengan istri saya di kelas-kelas parentingnya Bu Eli Risman itu, tentang fatherless generation. Ini terkait dengan itu. Jadi kita juga ini catatan buat kita. Jadi luar biasa sekali. Mengingatkan lagi pada ini, terutama yang bapak-bapak dulu, terutama yang sebagai ayah dan punya anak gitu kan. Mudah-mudahan kita menjadi ayah yang juga ayah. Jadi jangan sampai kita jadi ayah tapi anak kita fatherless generation juga. Walaupun di luar sana mungkin kalau kita nggak perlu melihat yang contoh yang kurang baik sih, tapi ya kita tahu bahwa di luar sana juga ini menjadi keprihatinan kan, fatherless generation, sampai Bu Eli Risman juga mengangkat di kelas parenting beliau yang saya ikuti dengan istri saya itu. Nah, meskipun juga belum tentu. Jadi seorang anak yang ditakdir Allah soleh, ya soleh aja gitu. Walaupun dia mengalami fatherless generation itu. Ya, kita juga berdoa aja untuk yang keluarga-keluarga yang sebenarnya fatherless generation. Semoga Allah menakdirkan putra-putri mereka untuk menjadi anak putra-putri yang soleh. Kita doakan saja. Karena memang belum tentu.
Tapi memang ayah yang tidak berfungsi sebagai ayah, itu tidak beri contoh dan sebagainya, itu memang menjadi catatan buat kita. Mudah-mudahan kita termasuk ya digolongkan Allah jadi ayah-ayah ini, terutama yang ikhwan ya, yang menjadi ayah yang bisa sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Nah, terus ini juga yang menarik, ini terkait juga dengan topik yang story morning sebelumnya, yang Isra Mi'raj itu. Jadi ini kan terkait sholat itu tadi kan juga dibahas ya, apa namanya, motivasi ya. Motivasi sholat itu apa. Tapi sebelum itu saya mau ini dulu, mau membela Ustadz Nu'man dulu. Karena Ustadz Nu'man itu kalau story night atau dream atau event yang malam di Indonesia, di Jakarta, atau kemarin di apa namanya ISBSD itu kan mengakhirkan sholat Isya. Iya. Ini nggak masalah kalau ini ya. Karena saya juga cari dalilnya juga ketemu. Jadi saya lupa lafaznya ya. Akhara Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul Isya until apa namanya? Nisful laili kalau nggak salah. Ya, saya lupa, tapi saya pernah mencari dalilnya dan itu ketemu. Jadi Rasulullah juga tidak terus-menerus sih, tapi beberapa kali memang pernah mengakhirkan sholat sampai akhir malam. Jadi itu yang ikut story night atau ada kajian malam misalnya, atau pengajian gitu ya, pengajian akbar gitu. Wah, untuk ngejar ke lokasinya itu jadi challenging untuk sholat Isya. Nah itu memang Rasulullah pernah melakukan. Jadi aman. Kalau untuk kegiatan itu aman, kecuali untuk yang lain. Jadi ini sedikit apa namanya, untuk mengklarifikasi mungkin ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, tapi pas nggak ada pertanyaan nih, saya sebenarnya juga berharap itu kalau coret gimana Ustadz Nu'man gitu kan. Lebih enak kalau ada pertanyaan itu sehingga saya bisa membela Ustadz Nu'man. Jadi untuk yang seperti itu tidak ada masalah. Nah, kembali ke yang motivasi tadi. Jadi kan tadi sempat dibahas ada yang sholat karena takut masuk neraka gitu kan. Tapi kita juga makanya penting untuk ngaji, ikut story morning, ikut kajian ustadz manapun, terus yang insya Allah yang sahih gitu ya, ulama apalagi gitu. Itu kita akan belajar banyak sehingga kita motivasi sholat kita itu juga akan akan berbeda. Saya ingat saya pernah punya coach dari Australia yang dia pernah mengatakan I do the same thing but with different view. Nah, dia ngambil contoh, dia suka lari ya, suka jogging. Awalnya itu dia lari karena karena sehat, karena ingin sehat gitu. Jadi jantung juga akan memompanya sedemikian rupa sehingga terus lari itu juga termasuk salah satu yang semua itu gerak gitu kan. Jadi tubuh itu menjadi sehat. Tapi suatu saat dia melihat seorang cucu gitu ya, yang mengajak main kakeknya. Terus kakeknya itu, "Kamu main sama kakak aja, aku udah nggak kuat." Nah, momen itu membuat dia tuh makin semangat untuk lari, tapi dia melakukan hal yang sama, tetap lari, gitu ya, tapi with different view. Jadi dia tidak lari karena hanya semata-mata ingin sehat, tapi dia juga lari karena ingin menjadi kakek yang ketika diajak main cucunya, itu dia akan siap gitu. "Ayo kayak kita main nih," siap gitu kan. Jangan seperti kakek yang dia lihat di sebuah taman gitu yang diajak main cucunya terus, "Kamu main sama kakak aja, kakek nggak kuat, nanti capek," gitu ya. Jadi do the same thing with different people. Nah, sholat kan juga gitu. Nah, hal yang sama sebenarnya kita lakukan. Tadi Mas Giri juga luar biasa gitu, komunikasi dengan Allah gitu, curcol hanya dengan Allah gitu, nggak usah di medsos gitu kan, curcolnya sama Allah aja gitu sendiri gitu kan, lebih mengena dan lebih tepat. Nah, tapi ketika kita belajar dari Ustadz Nu'man gitu kan, Ustadz Nu'man juga pernah belajar bukan kita sholat karena syukur banyaknya nikmat Allah yang tak terhitung itu, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, itu makanya sholat gitu kan. Jadi karena syukur. Terus Rasulullah juga pernah mencari Bilal gitu kan. "Bilal, mana Bilal? Aku pengen istirahat," gitu. Maksudnya supaya Bilal itu adzan dan iqamah terus sholat. Karena sholat adalah istirahatnya Rasulullah gitu kan. Jadi ini kan akhirnya kita belajar sesuatu yang memotivasi kita juga untuk sholat. Nah, terkait dengan yang Isra Mi'raj kemarin yang ada hubungannya dengan sholat juga, itu juga terkait dengan motivasi juga. Karena kan di cerita Isra Mi'raj salah satu ulama itu menyebutkan bahwasanya Nabi Musa itu yang menyarankan Rasulullah SAW untuk propose to be
dikurang minta diskon gitu kan. 50 waktu. Diskon 45 balik lagi ketemu Nabi Musa lagi. Nggak kuat. Umatmu tuh nggak kuat. Karena dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, karena Nabi Musa menganggap umatnya itu umat yang kuat, apalagi tapi Rasulullah itu akhlaknya baik, apalagi beliau junior Nabi junior, jadi siap gitu kan, naik lagi terus ini persepsi naik nanti bisa disalahin karena pendapat ulama yang jelas minta diskon lagi gitu kan, propose lagi Rasulullah, propose lagi terus kurangi 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 sampai 5 pun ketika kembali ketemu Nabi Musa nggak kuat itu tapi Rasulullah kan akhlaknya mulia, terus 5 kalau disunat lagi 5 kan 0 gitu, nggak ada kewajiban apa-apa. Jadi akhirnya ya udah 5, udah ini aja lah 5 lah, ya lumayan ini sanggup buat umat Rasulullah. Nah ini juga menjadi motivasi tersendiri. Jadi beberapa ulama itu ini luar biasa sekali, akhirnya memunculkan motivasi bahwa kita buktikan ya, kita sebagai umat Muhammad kita buktikan bahwa Nabi Musa itu salah. Kita buktikan bahwa enggak kuat kok. Itu kecil lah, apalagi yang sudah terbiasa sholat sunat dan sebagainya, sholat layl dan sebagainya. Itu insya Allah lebih dari kuat. Tapi mudah-mudahan kita juga berdoa supaya Allah membuat kita istiqomah, tetap kuat dan tetap memberi contoh keteladanan kepada putra-putri kita terkait dengan kebiasaan sholat. Bu Eli Risma juga pernah memberikan topik yang terkait pembiasaan. Jadi pembiasaan itu membuat yang anak-anak itu juga menjadi terbiasa dan akhirnya nggak bisa kalau untuk meninggalkan sholat itu nggak mungkin gitu. Karena ada pembiasaan dari orang tua, dari keluarga di rumah, lingkungan yang Islami yang memberi contohnya. Saya kira itu sedikit tambahnya. Terima kasih sekali lagi Mas Gilik, luar biasa. Jazakallahu khairan. Mbak Siti juga monggo silakan. Ya Mas Gilik mungkin memberi feedback atas Pak Heru. Bab pembiasaan tadi Pak Heru, Masya Allah. Bukankah di tengah-tengah masyarakat kita ini sendiri kerja dakwah itu ya menjadi sulit karena salah satu yang menjadi tantangan kan kebiasaan masyarakatnya. Jadi kebiasaan yang buruk itu ternyata sulit dirubah ya. Bagaimana kemudian kita ini enggan memperjuangkan kebiasaan yang baik ya. Masya Allah, terima kasih ini sebuah tantangan untuk lebih bersabar lagi untuk memperjuangkan kebiasaan yang baik dan lebih sabar untuk mengganti kebiasaan yang buruk. Wallahu a'lam. Oke, baik. Masih ada waktu. Silakan yang lain. Mas Muji, silakan dari Gorontalo. Jauh sekali. Iya. Ustadz Muji. Pak Heru dari mana Pak Heru? Pak Heru di Cibubur Pak. Cibubur. Iya. Ini ada dari Pekanbaru, Masya Allah. Bu Hafni, saya lihat ada Bu Hafni mungkin mau memberikan pendapat bagaimana hubungan kita dengan sholat. Monggo. Ataupun yang lain, silakan. Sebentar ya. Mbak, ini sambil ngisi aja kekosongan. Kalau di Hiroshima dulu, saya mungkin Mbak Badriah pernah mengalami masa-masa di mana untuk sholat itu kan masjidnya jaraknya 3 km Mbak ya. Satu-satunya masjid di kota, bahkan mungkin satu provinsi Mbak ya. Itu untuk ke sana harus ngontel 20 menit atau naik van ya, naik mobil yang dipelopori oleh banyak disopiri oleh teman-teman Indonesia. Dan itu walaupun subuh bersalju berapa derajat itu tetap berjuang luar biasa. Itu sholat yang paling nikmat itu, Masya Allah.
mengenang masa lalu. Iya, kalau zaman saya belum ada masjid di Belum ada. apa, di Higashi, Hiroshima, jadi kami masih sholat di ruangan kelas. Oh, berarti saya sudah enaknya ini. Iya. Ini. Baik, ada Mas Ambia, silakan Mas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Girik ya, saya di Storymoring Ustadz Afwan. Saya dari Jakarta. Saya punya putra 2, laki-laki. Ya 12 tahun. Sangat berkesan sekali karena memang sedang berjuang untuk membiasakan anak untuk sholat gitu ya. Pertanyaan, ada anggapan bahwa anak-anak itu tidak usah keras dulu. Katakan tadi misalkan ada kadang-kadang itu kebablasan itu sampai mereka remaja. Saya melihat mungkin ponakan saya atau nggak saya sudah SMA pun akhirnya ya dibiarin aja terus gitu. Nah ini kalau kita berbicara Al-Baqarah, Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha gitu. Bagaimana kita menimbang usaha sang anak ini? Contohnya tadi pagi gitu ya, saya mau bangun anak subuh tuh kayaknya nggak tega karena kok kayaknya semalam kecapean gitu kan. Kayaknya kalau saya bangun nanti takutnya malah cranky pagi-paginya gitu. Nah ini di sisi mau gimana pun begitu waktunya subuh bangunin, mau capek harus sholat dulu gitu. Nah ini kita sebagai orang tua baiknya bagaimana kalian? Kan. Jazakallahu khairan katsir. Sepenangkapan saya saja Pak ya, karena tadi agak putus-putus. Yang ditanyakan adalah bagaimana tahapan atau bagaimana mendorong menjaga agar anak itu tetap sholat. Apakah ketika kondisi anak itu dalam kondisi yang tadi ya, capek itu tetap kita dalam tanda kutip paksakan untuk sholat di tempat waktu. Ngaten nggih. Kalau di usia-usia tahapannya sebagaimana yang dipandukan oleh Rasulullah itu kan kita diperintahkan untuk ngajari anak sholat itu di usia 7. Ya. Berarti ini adalah start perintah itu diberikan. Jadi perintah itu mulai diberikan di usia 7 walaupun persiapannya, pelajarannya, ya contohnya itu jauh sebelum itu. Jadi anak-anak ketika orang tua ke masjid itu dipamiti, kemudian ditawari, itu usia-usia sebelum 7 sudah bisa. Tapi di usia 7, ayo kamu sekarang sudah waktunya sholat. Nah, perintah ini sudah dipahamkan sebagai kewajiban ya. Karena dia sudah dikenalkan wudhunya, dikenalkan tata caranya, dikenalkan bagaimana adab di masjidnya, itu ya, sehingga mulai diperintah. Nah, long story short-nya, nanti di rentang waktu 3 tahun ini kita diminta untuk mengupayakan ya berbagai macam cara ya agar ujung-ujungnya di usia 10 anak sudah bisa sholat dengan mandiri. Jadi kita diberi jatah 3 tahun. Yang di puncak usia 10 itu evaluasi cara pengajaran kita itu ya diukur dengan diberikan wewenang kalau anak sampai melanggar waktu sholat atau tidak mau sholat, maka diperbolehkan untuk memukul dengan pukulan yang tidak membuat cedera gitu ya. Nah, artinya di rentang waktu 3 tahun itu ya kita, nah ini mungkin ada kitab ulama yang saya belum tahu, harusnya ada gradasi ya yang semakin menguat ya, tapi masih di bawahnya memukul anak. Artinya apa? Di usia 7 mungkin ya, mungkin sekedar perintah. Di usia 8 sudah dengan peringatan, ayo kalau tidak sholat. Di usia 9 sudah dengan sanksi fisik ringan ya, yang tidak sampai memukul ya. Entah itu ditarik gitu ya, atau hal-hal yang tidak sampai memukul. Nah, apakah ini harus dipaksa ya?
ini lagi-lagi apa namanya kalau berbicara masalah fikih saya apa namanya khawatir melangkahi tempat saya. Tapi yang bisa saya share sebagai tips itu adalah anak untuk bisa apa namanya ready di jam-jam dia dibutuhkan untuk sholat, maka tidak hanya kita berbicara di apa namanya injury time saja, misalnya subuh jam 4:15, tidak hanya jam 4 itu kemudian kita bangun untuk bangunkan anak, enggak, tapi sejak malam tadinya itu kita sudah menschedule anak supaya nah ini sudah jam 8 kamu harus tidur sebab besok masih harus sholat misalnya ya. Disiapkan secara apa biologis jamnya rutin, kemudian secara psikologis saya ngajari anak-anak, ya Allah mudahkanlah saya untuk bisa sholat subuh berjamaah, amin, sama-sama anak kita. Jadi secara psikologis dia sudah meniatkan sejak subuh hari. Subuhnya ternyata dia masih belum bangun, maka apa namanya memang harus di apa ya istilahnya ya kita menjaga ritme ya, agar jangan kendor gitu ya. Tetapi tidak dengan apa caranya bisa dengan kelembutan jenengan seorang ayah ya. Kalau saya misalnya dengan apa saya dudukkan anak itu ya, saya elus-elus punggungnya, ayo sholat gitu ya. Atau ambil air diraupkan gitu ya, dicipratkan. Bahkan kalau masih saya gendong, bawa langsung ke kamar mandi ya. Tapi dengan apa namanya yang dengan dorongan-dorongan yang apa namanya yang bertahap tadi itu sampai kalau memang capek banget ya wes ayah gendong sambil beritahu ayah tidak bisa terus menerus gendong kamu ya, suatu saat kamu harus jalan sendiri dan sebagainya, yang saya kira Bapak bisa menemukan apa chemistry ya, hubungan antara ayah dengan anak ini indah Pak, pada saat-saat sholat itu Pak. Wallahu alam. Mohon maaf. Masya Allah. Bagaimana Mas Ambia? Siap. Jazakallahu khairan Ustaz, cukup jelas. Terima kasih Mbak Siti. Iya. Ya memang saya sendiri juga kadang kalau saya misalnya punya target ingin sholat tahajud seperti itu ya, tapi kalau malam sebelumnya tidak disiapkan untuk tidur lebih awal itu rasanya tidak mungkin gitu. Ataupun mau bangun sholat subuh pas saat azan. Tapi kalau saya tidur terlalu larut itu rasanya juga cukup sulit, apalagi pagi-pagi harus siap untuk kerja seperti itu. Jadi memang benar ya untuk menyiapkan apa yang terjadi esok, terutama kapan kita mau bangun ataupun misalnya punya target sholat itu di malam sebelumnya atau sore gitu kita sudah, atau besok mau puasa gitu. Jadi memang harus disiapkan secara mindset kita maupun fisik kita. Baik, saya kasih kesempatan satu kali lagi jika ada rekan-rekan yang masih ingin bertanya atau memberikan komentar. Bu Tanti mungkin. Kayaknya dulu pernah tanya juga ke saya Bu Tanti. Saya ingat sepertinya Bu Tanti ini iya. Iya. Bagaimana Bu? Oke. Ataupun ya terakhir saya panggil kembali Bu Muji jika tidak ada kita tutup kajian dan belajar pagi bersama. Bang Muji. Oh ya. Silakan. Suaranya terputus-putus. Masih di pantai ini. Oh, iya. Jadi masih agak putus ini. Tapi kalau seperti ini agak-agak lancar. Ya, jelas. Oke. Ya, saya hanya memberikan sedikit tambahan. Mungkin sudah dijelaskan begitu banyak yang dijelaskan oleh Mas Gilik. Jadi memang rusaknya sholat itu ada rusak di dalam niat, kemudian ada rusak dalam perbuatannya. Jadi kalau misalnya rusak niat
sholat itu kan rusak di dalam Quran surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin, orang yang yang sholatnya rusak tapi rusak dengan niatnya. Ada yang kemudian rusak dengan perbuatan. Kalau rusak dengan perbuatan ini adalah ayat yang di surat Maryam ini, ayat yang ke-59. Bisa dengan macam cara atau macam bentuk rusak sholat ini. Pertama, dalam waktu pekerjaannya, ada yang mengerjakan waktu zuhur di menjelang waktu asar. Ini rusak pertama. Rusak yang kedua, ada beberapa hal yang ditambahkan dalam ibadah sholat yang sebenarnya tidak ada dalam perintah sholat itu sendiri. Beberapa hal yang ditambahkan seperti beberapa gerakan yang mohon maaf, itu misalnya menyinggung tentang Syiah. Kan Syiah menambah beberapa gerakan dalam sholat. Ini yang kemudian yang kedua, kesalahan ketika ataupun yang menjadi pembahasan di dalam surat Maryam ayat ke-59. Nah, dari masalahnya ataupun dari masalah rusaknya ataupun rusaknya perbuatan, semua itu kan masuk tentang kualitas sholat. Nah, kualitas sholat itu akan bisa dicapai dengan baik apabila kemudian diilmui terlebih dahulu. Sebagaimana Pak Heru tadi jelaskan, memang pentingnya itu mentadaburi ataupun mengikuti ta'alim. Karena dengan adanya ilmu itu bisa meningkatkan kualitas ibadah kita dalam kualitas niat maupun kualitas pelaksanaan sholatnya. Begitu Mbak Siti. Terima kasih Mas Gili. Mohon maaf ini saya sudah menambah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih banyak tambahannya Mas Muji. Masya Allah kita dapat insight ya dari rekan-rekan yang lain di sini banyak. Semoga menambah keimanan kita dan pengetahuan kita, memperkuat kita untuk meyakini dari ibadah sholat ini. Monggo Mas Gilik untuk memberikan kata penutup dan menutup kajian dan belajar bersama pagi ini. Saya kira sudah sangat banyak dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mengambil hikmah dan beristiqomah dengan amalan-amalan yang dibuka kesempatannya untuk kita. Saya sampaikan terima kasih. Sebentar ada di chat yang mungkin sebelum Mas Gilik tutup, mohon izinkan untuk membacakan dari Bu Hafni. Mohon izin ya Mas Gilik. Iya. Al-Maidah ayat 91, the trick of Satan to obstruct people from dzikir and sholat. Wa yashuddakum an dzikrillahi wa anis sholah. Kemudian surat Toha ayat 14, the instruction to do sholah and dzikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Oke, monggo Mas Gilik. Baik, saya sampaikan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian, terutama yang tadi sudah memberikan tambahan, kemudian pengalaman-pengalaman maupun yang bertanya. Saya berpikir kadang-kadang bertanya ini sebenarnya adalah untuk salah satu bentuk dari pengajaran kepada kami agar tidak melupakan materi yang tadi ditanyakan. Mungkin terlupa. Sekaligus mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan dari kami. Saya akhiri sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jazakumullah khairan. Insyaallah ketemu lagi di kajian dan forum belajar bersama minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ambia, terima kasih. Pak Ibu, yang lain ke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.